Halo teman-teman, kembali lagi bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola lagi, brand lokal pastinya teman-teman. Dan kali ini adalah brand lokal baru. Dan sepatunya adalah ini dia, brand dari Fake Sport. Gak tahu ini kolaborasi antara Venat Duta Barat ataupun ini brand dia, nggak tahu sih ini punya coach Venat atau bukan. Tapi yang jelas mungkin ini kolaborasi gitu ya, karena namanya aja Fake Sport dengan logo V dan 8 di bagian sini. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang sepatu ini. Kita akan bahas satu dulu ya. Untuk harganya itu, untuk versi yang ini adalah versi Cleon, sedangkan yang ini versi Ethnicity. Untuk versi Ethnicity ini dibanderol dengan harga 360.000, sedangkan untuk versi Cleon ini dibanderol dengan harga 489.000. Apakah dengan harga segitu worth it untuk dibeli? Simak video ini sampai selesai teman-teman. Kita akan bahas untuk versi yang Ethnicity dulu. Nanti kalau ada pembahasan yang sama, kita akan bandingin juga dengan versi yang Cleon juga. Dan untuk versi Ethnicity ini, kita lihat dari sole pad-nya, ini sama, bukan sama sih, mirip sama versinya Ortus 8. Kita bisa lihat di sini untuk sole pad-nya dengan jenis stud yang sama, tapi ada sedikit perbedaan. Di sini ada 3 stud yang berbeda, ada stud bulat juga. Walaupun untuk stud bulatnya juga ini sama dengan versi sepatu bola Ortus 8 yang lain. Tapi dari segi material dan juga diameter dari studnya agak berbeda ya teman-teman. Untuk versi yang Fake Sport ini sedikit lebih pendek daripada studnya Ortus 8 yang Catalyst Vision V3 ataupun stud yang ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian teknologi dari Ortus yang Outspin ini, di bagian bantalan tengahnya atau bagian penompangnya ini sedikit berbeda untuk dari segi desainnya. Dan ataupun stud yang bagian bawah, bagian belakang ini sama juga, hanya diameter panjangnya sedikit berbeda seperti itu. Kemudian untuk bagian material uppernya ini menggunakan full sintetik dengan 2 lapisan layer upper, nggak terlalu soft, jadi kalau kita pakai itu fitmentnya menurut saya agak kurang, jadi kurang nempel untuk bagian kaki kita. Jadi kalau kita tekuk gitu dia bakal ngikutin nekuk juga, ada ruang-ruang di bagian fleksibilitasnya, jadi fitmentnya agak kurang juga di bagian kaki kita, jadi butuh waktu untuk penyesuaian dengan sepatu ini. Kemudian untuk dari segi desain dia terdapat garis-garis dengan di sini ada keterangan grip control, walaupun ini hanya sebuah printing tapi ada grip control, jadi mungkin ini hanya sebuah gimmick ya teman-teman. Tapi untuk sepatunya sih masih oke dari segi desain, kemudian shape-nya kelihatan proper banget. Di bagian inner heel-nya ini cukup tebal juga. Tapi kalau kita pakai agak kaku dan agak keras juga. Kemarin indikasi akan lebih di bagian tumit kaki saya. Jadi mungkin butuh penyesuaian juga untuk bagian inner heel-nya. Tapi untuk kunciannya ini udah dapat banget, nggak gampang lepas kalau kita gunakan untuk akselerasi. Dan untuk bagian lidahnya dia hanya satu lapisan layer dan ada logo V8 printing di sini. Kemudian untuk beratnya sendiri sepatu ini size 38 ini beratnya 173 gram, termasuk dengan sepatu yang ringan karena memang menggunakan full sintetik ya teman-teman, dan ini ringan banget. Lapisan layer upper bagian dalamnya cukup keset juga, jadi untuk dipakai dalam kondisi baru juga bagian dalamnya ataupun bagian lapisan uppernya cukup memberikan daya cengkram yang sangat baik. Kemudian bagian insole-nya teman-teman bisa lihat ini cukup tebal dan jahitan sih potongannya rapi banget. Di bagian bawah ada lemnya juga tapi bisa dilepas ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau lepas insole pakai sepatu ini masih bisa karena insole-nya dia tidak merekat dengan sempurna. Dan ada keterangan di sini Bombastic, ini adalah slogan dari sepatu ini. Dan untuk insole-nya ini nggak terlalu empuk tapi lumayan tebal. Dan fitmentnya sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Walaupun kaki kalian lebar, pakai sepatu ini nggak perlu lepas insole. Dan yang nggak kalah menarik adalah di bagian insole board-nya. Biasanya kalau insole board itu lebih keras ya teman-teman. Tapi untuk versi yang Fake 8 ini, dia insole board-nya empuk banget. Jadi walaupun kalian pakai sepatu ini tanpa insole pun bakal berasa nyaman di bagian bawahnya, jadi nggak gampang panas dan nggak terlalu sakit. Kemudian untuk durability-nya ini yang saya salut, walaupun dia brand baru tapi kemarin saya pakai dalam kondisi lapangan yang agak keras juga, lemnya belum ada yang kebuka sama sekali. Walaupun memang saya belum sering pakai sepatu ini ya teman-teman, hanya beberapa kali waktu itu dan playtest juga, tapi kualitas lemnya masih oke. Tapi nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Tapi kalau dilihat sih ini lemnya kuat banget dan finishingnya rapi banget. Walaupun ini brand baru tapi
dari segi detail jahitan dan juga finishing ini udah rapi banget. Saya salut sama Fake Sport. Dan ini sih kalau saya lihat memang dia produksinya pabrikan, bukan home industry ya teman-teman. Jadi benar-benar menggunakan teknologi yang canggih untuk proses produksi sepatu ini. Kemudian untuk talinya juga ini pipih sama dengan tali Ortus yang lama, pipih dan juga tipis. Ini cukup nyaman untuk mengikat sepatu ini. Dan kita lanjut untuk yang seri Cleon. Nah, seri Cleon ini sedikit lebih berat bobotnya kalau kita pegang, dan saya timbang juga sedikit lebih berat juga. Untuk beratnya sekitar 194 gram. Nanti saya sertakan fotonya di sini. Selisih 20 gram dari versi yang Ethnicity. Tapi menurut saya untuk versi yang Cleon ini uppernya sedikit lebih soft daripada versi Ethnicity ya teman-teman. Dan di sini terdapat motif jahitan-jahitan, dan yang nggak kalah keren adalah di bagian logonya. Dia rubber, jadi bukan printing, dan ini rubber, keren banget. V8 cukup simple dan kecil, jadi nggak terlalu mencolok mata untuk bagian logonya. Dan di bagian lidahnya juga terdapat logo yang sama, V8 di bagian ujungnya, di bagian tengah. Dan untuk desainnya seperti ini juga ada beberapa macam pilihan warna ya teman-teman. Dan untuk solpennya sama juga dengan versi yang Ethnicity dengan diameter yang sama, dan di sini terdapat warna biru. Dan ini kalau kita pakai dalam jangka waktu yang agak panjang dia bakal pudar juga warna dari statnya. Dan untuk uppernya ini sama-sama sintetik, tapi untuk versi yang Cleon ini dia sedikit lebih soft. Untuk ketebalan uppernya sama dengan versi Ethnicity ya teman-teman. Dan yang gak kalah keren di bagian talinya. Ini talinya sama juga dengan tali-tali yang sekarang banyak digunakan sama brand-brand lokal, Specs, Ortus, 8 Mills. Kemudian ada Kalsi juga menggunakan tali jenis ini yang pipih, dan terdapat motif di bagian pinggirnya. Kelihatan lebih cakep dan lebih matching dengan warna upper dari sepatu V8 Cleon ini. Dan bagian insole-nya ini sama juga dengan jenis yang versi Ethnicity dengan ketebalan yang sama dan lapisan yang sama. Hanya di bagian sininya terdapat logo Cleon, dan ini bisa dilepas juga. Dan insole boardnya pun sama, dia empuk. Fitmentnya pun sama. Jadi yang ngebedain dari kedua sepatu ini adalah di bagian uppernya. Seri Cleon dia lebih soft daripada seri Ethnicity. Tapi walaupun begitu saya tetap butuh waktu yang agak lama untuk penyesuaian dengan sepatu ini, karena kalau kita pakai dalam kondisi baru dia memang agak kaku gitu, tapi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama bisa menyesuaikan dengan karakter dan dengan tipe kaki kita. Ini fitmentnya juga cocok untuk kaki lebar, dan di bagian liningnya ataupun inner heel-nya sama, dia agak kaku juga di bagian sininya. Jadi butuh waktu penyesuaian juga. Mungkin di beberapa orang bakal blister atau lecet ketika pakai sepatu ini. Tapi untuk kunciannya ini udah dapat banget. Karena memang tadi yang saya bilang ya, sepatu ini diproduksi oleh mesin. Jadi tentu saja dia fitmentnya dan juga tingkat kepresisiannya itu udah benar-benar diuji dan udah benar-benar pas. Jadi mencengkram di bagian tumit kaki kita. Dan untuk lemnya juga ini sama sih. Keduanya saya pakai dalam kondisi yang sama dan dalam jangka waktu yang sama juga, dan ini lemnya masih kuat banget. Dia nggak jahit keliling ya, dia benar-benar mencengkram dengan sangat baik. Untuk bagian lemnya belum ada yang kebuka sama sekali, dan finishingnya, jahitan-jahitan di bagian depannya ini benar-benar presisi. Dan dari segi look dan juga desain ini udah oke banget ya teman-teman. Tinggal upgrade beberapa, mungkin kedepannya ada improve di bagian materialnya biar lebih soft, atau menggunakan upper kulit dia biar lebih soft juga. Dan untuk solpennya saya rasa ini udah cukup. Untuk lapangan-lapangan Indonesia yang cenderung keras ini udah oke banget, dan untuk elastisitasnya juga ini oke banget. Jadi solpennya ini bukan, walaupun brand baru tapi bukan material yang murahan, jadi ini udah oke banget sih untuk bagian outsole-nya. Kemudian untuk harga sekian 360 dengan 489, apakah worth it? Itu bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih mungkin agak, dari segi kenyamanan menurut saya akan kasih nilai 7 dari 10 untuk versi yang ini. Sedangkan untuk versi yang Ethnicity saya akan beri nilai 6,5 dari 10. Tapi kalau soal durability saya akan beri nilai 7,5 dari 10 dari kedua brand ini, dari kedua sepatu ini maksud saya.
Jadi untuk dari segi durability ini udah oke banget. Hanya saja untuk material uppernya menurut saya harus di-upgrade lagi. Jadi lebih nyaman dan fitmentnya akan menempel dengan kaki kita. Jadi menyesuaikan dengan anatomi kaki kita. Kalau ini menurut saya agak terlalu kaku untuk versi yang Ethnicity. Kalau kalian mau cari sepatu ini, lebih baik saran saya yang ambil yang Cleon. Walaupun agak mahal sedikit, tapi uppernya lebih soft sedikit. Dan fitmentnya sih sama aja. Dan kedepannya semoga fake sport semakin berkembang menggunakan material-material yang berbeda dan sole pad yang berbeda, dan dengan teknologi-teknologi yang sekarang sudah berkembang. Semoga semakin jaya untuk fake sport. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan tunggu video-video review brand lokal ataupun sepatu lokal yang lain ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa.